Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua? Alhamdulillah wa barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina al-karim habibina al-azim rasulina al-jalil sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih di akhir-akhir bulan Syawal. Hari ini terakhir kali ya, karena Idul Fitrinya 21 April. Semoga masuk bulan-bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bersiap-siap dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah itu. Tidak ada hari yang lebih mulia dari 10 hari bulan Zulhijjah ya. Puasa 9 hari pahalanya sama dengan 10 tahun ya. Ramadan saja puasa 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal baru hamalannya menghapuskan dosa setahun. Ini mulianya bulan Zulhijjah, jangan ditinggalkan. Khususnya nanti yang jantungnya adalah hari Arafah. Berpuasa di hari itu menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya, setahun yang akan datang. Jadi 9 hari puasanya. Ya, ada amalan ruhiyah yang sangat luar biasa di sana. Para sahabat itu selama 9 hari berpuasa, kalimat yang keluar dari mulut mereka tasbih, tahmid dan tahlil. Baru di hari Arafahnya habis duhur disunnahkan tawakuf, berdiam di satu tempat. Yang wanita bisa di kamarnya, di musolahnya, di mihrabnya, yang laki-laki lebih utama di masjid sampai azan maghrib. Zikirnya cuma satu, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu, ditambahkan oleh ulama wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus tuh sampai ke azan maghrib, diselingi dengan doa-doa terbaiknya. Jadi dari ba'da zuhur sampai ke azan maghrib. Saya cuma mengatakan bagaimana kalau kayak tahun kemarin beda nih ya. Wukufnya di sana tanggal 9, di kita belum. Sekali lagi, kenapa selalu berbeda? Saya cuma menyampaikan kemarin di sini juga saya sampaikan, selama fikihnya yang dipakai berbeda pasti nggak akan ketemu. Karena Imam Syafi'i, mazhabnya Ahlul Indonesia, utamanya ASEAN, ya, itu makanya Imam Syafi'i itu adalah tidak pakai kalender internasional, tapi dia dairiyah, lokal, zurub waqi'iyah. Karena emang faktanya, saya cuma perlu mengatakan gini, ketika yang dipakai untuk menentukan sumu birruqyah wa aftiru birruqyah dengan mata telanjang 3 derajat yang disepakati ittifaqul ulama jumhur, tidak akan pernah ketemu. Karena apa? Matahari itu yang paling menyala dan paling bagus paling timur ya? Sedangkan bulan itu akan kelihatan nampak jelas yang paling barat. Makanya makin ke barat makin kelihatan dia, makin ke timur sulit kelihatannya. Nanti ketemu jawabannya kenapa Rasulullah pernah membatalkan puasa sedang berpuasa ketika datang pedagang dari Syam. Pas mereka pulang, kami telah melihat hilal di
perjalanan. Syam itu lebih barat lagi daripada Madinah. Makin ke barat makin kelihatan dia. Makanya kalau misalnya ada yang lagi puasa enak-enak subuh-subuh ikut sholat Idul Fitri karena sudah Idul Fitri di Jazirah Arab, di Afghanistan, di Pakistan atau di Nigeria, makin ke barat makin kelihatan itu bulan. Cuman Syafi'iyah memandang hilal itu adalah dairiyah. Semoga ini dipahami. Jadi tidak melihatnya itulah, maka hati-hati. Kadang-kadang di hari tidak boleh membatalkan puasanya sudah Idul Fitri duluan. Ini tinggal ijtihad. Semoga Allah memuliakan ijtihad di umat ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Saya cuma mengingatkan kepada antum semua, muliakan bulan Zulhijjah. Yang tinggal 1 bulan lagi akan depan mata kita. Persiapkan yang terbaik. Puasanya, zikirnya, tilawahnya, bahkan qiyamul lailnya. Dalam hadis yang disabdakan Rasulullah, "Ma min ayyami a'zamu indallah." Tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu ayyamul asrah. Di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Menghidupkan malam-malam 10 ini sama dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nyari Lailatul Qadar aja kita nggak tahu. Tapi 10 malam bulan Zulhijjah ini menghidupkannya sama dengan malam Lailatul Qadar. Artinya mohon jangan ditinggalkan tahajud di 10 malam itu. Disiapkan banget dari sekarang nih. Waktunya, semangatnya, ibadahnya, fisiknya, agar masuk 10 hari bulan Zulhijjah ini physically kita, semangat kita menggebu-gebu, membangunkan anak istri kita untuk puasa 10 hari awal bulan Zulhijjah, 9 hari puasanya. Ini disiapkan dengan maksimal. Baru nanti ada amalan keduanya adalah amalan haji yang sangat mulia, menyempurnakan rukun Islam. Amalan ketiganya yang dilakukan para hujjaj, yang pertama adalah membayar dam, yang kedua berkurban. Dan berlaku kurban ini untuk semua umat Islam. Sekali lagi, tahun kemarin sudah saya kajikan, kurban itu tidak sama dengan akikah. Kalau akikah, nama per nama bidnya harus jelas. Sunnah muakkadanya sampai hari ke-21 dari kelahiran. Itu yang disunahkan Rasul. Lewat dari situ, bukan lagi sunnah muakkadah. Sunnahnya 7, 14 dan 21. Itu yang dapat jantung pahala akikah paling utama. Bagaimana kalau belum ditebus sampai tua, tebus sendiri? Karena akikah itu penggadaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akikah. Nah, akikah lah namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian Fulan bin Fulana. Namanya harus jelas. Kurban tiap tahun sunnahnya. Karena Rasul nggak pernah meninggalkan kurban setelah disyariatkannya ketika di Madinah. Tiap tahun Rasul berkurban. Bisa 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Bisa juga 1 ekor sapi untuk 1 keluarga. Bisa juga 1 ekor unta untuk 1 keluarga. Boleh juga 1 ekor unta untuk 7 keluarga. Saat kami pengen satu-satu nama kurbannya, oh silakan. Tapi tidak diwajibkan. Yang paling utama, kalau antum kurbannya sapi, 1 nama keluarga besar antum, 6-nya wakafkan, 6-nya sodakohkan, 6-nya infakkan ke keluarga antum, adik, kakak, paman, bibi yang belum pernah berkurban sama sekali, agar mereka dapat pahala kurbannya. Ini kurban aja egois gitu, enggak, tiap tahun harus nama saya gitu. Padahal ketika diinfakkan orang yang tidak pernah bersama sekali kurban, namanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Karena kurban itu kendaraan kita untuk menikmati jannah Allah ketika melewati Siratal Mustaqim.
Makin banyak antum berkurban, makin nikmatlah siratal mustaqim antum. Jadi tolong diingat, siapkan dana terbaik kita, setahun dikumpulkan 300 sampai 400 ribu, atau genepin 500 ribu lah, 10 bulan 5 juta. Kalau pengen lebih nyaman lagi, belikan emas. Dari tahun kemarin tahun ke tahun emas naik. Lihat, kalau kita hitungkan dari zaman Rasul sampai hari ini, tolong dicatat di otak kita. Mata uang pemberian Allah itu dinar dan dirham. Dinar itu 4,25 gram. Hari ini harganya 11 juta. Dari zaman baginda mulia Rasulullah sampai hari ini, 1 dinar masih bisa beli kambing gibas. Saking mulianya 1 dinar. Paling murah 10,5 lah sekarang kalau lagi naik turunnya. Kadang dia naik bisa 11,5 gitu. Tapi hari ini 1 dinar dari zaman Rasulullah itu menunjukkan mata uang ilahi itu luar biasa. Jadi antum yang nyimpan emas, setahun yang lalu beli setengah gram atau seperempat gram, itu ketika akan kurban sudah dapat yang terbaik. Karena naiknya terus. Makanya kenapa kalau kita kasarnya gini, beli rumah tidak diapa-apain, beli tanah kosong tidak diapa-apain, tidak kena zakat. Tapi menyimpan emas kena zakatnya, karena dia sangat produktif. Antum simpan emas nggak diapa-apain, nggak dirawat, nggak dicuci, nggak dibersihin, tahun depan dia bisa zakatin dirinya. Saking luar biasanya. Dan dia liquid dibandingkan antum beli aset lain. Beli rumah sulit banget jualnya, tapi punya emas besok butuh langsung bisa dijual. Itulah mata uang peradaban yang diciptakan Allah. Sampai detik ini masih bisa kurban kambing gibas. Semoga kita bisa setiap tahun berkurban. Karena ayatnya pun jelas. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika. Orang yang sholat itu harus berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu dan berkurbanlah. Ini perintah syariatnya langsung dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Maka usahakan kurban tiap tahun. Kalau bisa naik kelas terus. Dari kambing kecil, bahkan kalau tidak ada sama sekali, memang ada umurnya. Yang diutamakan umurnya, misalnya kambing 1 tahun masuk ke 2 tahun. Sapi nanti 2 tahun masuk tahun ketiga dan sebagainya. Bagi yang mau menyempurnakannya, yang tidak mendapatkan sama sekali pun, seorang sahabat ketika diinfakin kurban oleh Rasulullah, kambing betina pun disembelih. Daripada tidak sama sekali. Ini yang saya kadang unik di Indonesia ini, kurban kadang-kadang tidak, tapi mau Idul Adha ini dinyamain dengan Idul Fitri. Bu, ya, saya ngingatin sekali lagi selalu, Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Ya. Pestanya itu setelah sholat Idul Adha, gitu. Masak-masaknya setelah itu ada 4 hari, gitu. Jangan sampai Idul Adha itu sebelum Idul Adha sudah masak opor, masak ketupat, masak apa, uang sudah habis berjuta-juta, kurban kagak gitu. Ini beda kelas nih. Idul Fitri silakan sebelumnya. Idul Adha itu bahkan sunnah muakkadnya, puasanya Rasulullah itu dari azan subuh sampai bukan pulang ke rumah makan ketupat, makan lontong sayur sebagainya, bukan. Rasulullah itu tidak pulang lagi, nyembelih di yang sekarang Masjid Ghamamah. Itu tempatnya sholat Rasulullah Idul Adha, Idul Fitri, dan minta sholat hujan di situ. Habis sholat Idul Adha langsung disembelihnya, dimasak dan dimakan bareng-bareng dengan sahabat. Kalau kita ini kan pulang dulu, udah kenyang semua, udah siap, baru motong, dibagikan daging mentah. Gitu. Ya ketua. Yang dibagikan ke jemaah dagingnya mentah. Harusnya yang diamalkan Rasulullah dimasak, makan bareng-bareng, kaya, miskin, non muslim diajak semua.
4 hari loh. Ada Idul Adha, ada 3 hari tasyriqnya. Ngapain dibuat panjang-panjang? Haram pula berpuasa di hari itu. Karena Allah siapkan 4 hari pesta pora, 4 hari makan-makan. Gitu. Ini sekali lagi saya selalu ingatkan, jangan salah memahaminya. Maka baru setelah Idul Kurban, masak apapun silakan. Ada yang nyate, ada yang manggang, ada yang apa, tafadhol. Tapi pestanya Idul Adha itu setelah sholat Idul Adha, baru mau masak-masak di situ. Sebelumnya sayang banget duitnya dibeliin opor segala, kadang-kadang udah sampai 3 jutaan tuh. Tambahin dikit udah bisa beli seekor kambing. Gitu. Ini dimasak, itu dimasak, ada kue ini. Enggak seperti Idul Adha. Guys, kalau Idul Fitri datang ke rumah-rumah makan-makan segala, Idul Adha datangin di mana ada penyembelihan kurban. Ngelihat sembelihan saja, tidak berkurban, ngelihat doang nih, ya. Cuman ngelihat berkurban, nggak jadi panitia, cuma nonton saja, nonton kurban disembelih sebelum darahnya netes ke muka bumi, dosa orang yang ngelihat dihapuskan Allah. Ini sekarang malahan motongnya di penjagalan, nggak boleh dilihat pula oleh jemaahnya. Gitu. Padahal malah disunahkan dilihat, ditonton, gitu. Karena dia menjadi pahala tersendiri. Mudah-mudahan kita bisa mensyiarkan Aidil Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita kemarin terakhir Isra Mi'raj. Catatan saya ketika mendalamin setelah Isra Mi'raj ada, karena sudah segala usaha dilakukan Rasulullah. Ingat Nabi mulia, pelaku utama, kalau bahasa saya itu gini, amalan yang real dilakukan oleh Rasulullah itu adalah beliau sendiri. Letihnya, sengsaranya dakwah Rasulullah itu di semenanjung Mekah dan sekitarnya, yang Rasulullah sendiri menjadi pemeran utamanya, pelaku utamanya, yang menjadi pengawalnya, yang langsung actionnya, yang menjadi pengamal intinya sendiri. Ternyata hasilnya zong. Berat banget dakwah Rasulullah di kampung halamannya dan semenanjung Mekah. Sampailah ke Taif, mendatangin kabilah-kabilah, menggedor satu persatu rumah tokoh-tokoh besar. Begitulah dahsyatnya dakwah. Jadi tolong diingat, awal-awal dakwah Rasulullah, rumah per rumah, satu persatu digedor, diajakin berislam. Maka anak pernah bilang ke antum, dakwah yang dilakukan oleh Jama'atut Tabligh itu adalah sunnah awaliyah. Awal-awal dakwah Rasulullah, menggedor satu persatu rumah didatangin, diajakin berislam. Dan pelaku utamanya, pemeran utamanya langsung baginda Rasul. Bahasanya jangan sampai kita ini ngelihat Rasulullah tuh enak, enggak berongkang-ongkang kaki. Dakwah awalnya di pelakunya, bukan langsung di rumah Arqam bin Abi Arqam, enggak, datang ke rumah-rumah satu-satu. Bahkan dalam sirah yang kita baca dari awal, tidak ada rumah di kota Mekah yang tidak didatangin oleh Rasulullah. Terus semuanya nanjung Mekah, kabilah-kabilah kecil di daerah luar Mekah didatangin satu persatu, tokoh-tokohnya didatangin, sampai ke Taif pun semua tokoh didatangin satu persatu. Sampailah terjadi peristiwa yang sangat tragis ketika di Taif. Nanti jawabannya tahun ke-8 Hijriah, Fatul Makkah sampai perang Hunain, perang Taif, semuanya tuntas. Jadi letihnya Rasulullah berdakwah selama di Mekah 13 tahun, jawabannya tahun ke-8 Hijriah. Nanti kalau kupasannya Masya Allah, tuntas itu, panjang 3-4 bulan. Dari semenjak Fatul Makkah di bulan Ramadan sampai bulan Zulhijjah baru pulang ke Madinah. Tuntas semuanya, dibuka semua habis-habisan, yang selama ini menjadi penghalang, tidak ada yang mau menerima dakwah Rasulullah. Sampai nanti ke kampung tempat beliau dibesarkan oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah.
selesai semuanya, berislam semuanya. Ketika Fathul Mekah, ana cuma mengingatkan begitu beratnya dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Diuji oleh Allah lagi di kampung halamannya, menjadi tokoh, kalau bahasa saya, kekasih Allah, makhluk paling mulia, doanya mustajab, orang yang paling dicintai oleh Allah, diuji dengan dakwah, pelaku action utamanya nggak tuntas juga. Baru cahaya itu mulai terlihat ketika Bai'atul Aqabatul Ula. Sejak mulainya ada Bai'ah Aqabah pertama sebanyak 7 orang Madinah. Semenjak itulah cahaya ini mulai gemerlap. Bai'atul Aqabah pertama inilah tonggak awal, sarana utama mulai dakwah ini kelihatan taringnya. Bai'ah Aqabah pertama ini adalah bai'atnya Ahlul Yasrib. Belum bicara tentang kota Madinah, masih kota Yasrib. Kota gelap gulita, kota teluh, kota santet, kota selalu kaum Aus dan Khazraj itu perang suku setiap, hampir rutin mereka perang. Nggak ada kedamaian sama mereka sebelum mendapatkan aqidatul Islam. Jadi mengenal kota Madinah, Yasrib, Saraba Yasrabu, kota minum-minum, gitu. Kota teluh, kota santet, kota ilmu hitam, ilmu gelap semua lengkap di sana. Yang hebatnya lagi, sebelum Rasul datang, orang Aus dan Khazraj ini telah mengenal yang tinggal di sana itu orang Yahudi. Makanya dulu pernah kita bahas, orang Yahudi itu lebih mengenal Rasulullah dibandingkan anak cucu mereka. Sebelum Rasulullah datang, Yahudi telah bermukim di Madinah, dan mereka tahu nanti Nabi ini akan hijrah ke kota Madinah. Dua kaum ini sudah banyak mengenal, bahkan mereka kenalkan, kami telah banyak mengenal tentang agama Yahudi dan kami dekat dengan mereka. Bahkan nanti sebagian tokoh ini di Bai'atul Aqabah keduanya itu sampai mengatakan bagaimana hubungan kami dengan orang-orang Yahudi. Itu sampai diperjelas. Anak-anak cuma mengingatkan gini, tadi sudah Anda bilang di awal, 11 tahun lebih berdakwah di kampung halamannya, hasilnya ketika hijrah ke Madinah umat Islam baru berjumlah 300 orang. Kurang lebih segitu. Jumlahnya 300 orang 11 tahun lebih. Sampai hijrah tahun ke-13. 300 orang nggak nambah-nambah gitu. Saking beratnya dakwah itu sudah mendatangi semenanjung Mekah sampai ke Taif. Hasilnya zom. Maka anak baru dapat jawabannya ketika makin dikaji dikupas, ternyata makhluk perfect, makhluk sempurna, dakwanya tidak dibuat oleh Allah mudah. Ingat, setiap nabi itu punya ujian masing-masing, dan ujiannya kebanyakan yang terdekat dari mereka. Lihat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ujiannya ayahnya. Di banyak pendapat nanti mengatakan Azar itu pamannya, tapi intinya adalah ayahnya sendiri tidak masuk Islam. Ada 2 nabi yang ujiannya istrinya, Nabi Lut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini tolong diingat. Nanti Rasulullah sendiri bukan ayahnya, tapi paman yang ngurusnya selama lebih daripada 40 tahun. Lebih dari 40 tahun ngurusin beliau dan tidak juga beriman. Enggak cukup sampai di situ ujian Rasulullah. Dakwah dengan segala cara beliau, taktik yang sangat jitu beliau selama tinggal di semenanjung Mekah dan di sekitarnya, dan dikenal sebagai tokoh yang sangat soleh, baik, alim, tidak pernah berbuat kerusakan. Ini tolong diingat, sudah punya gelar Al-Amin, tapi 53 tahun umurnya dihabiskan berdakwah di kampung halamannya zom, hanya 300 orang. Setelah Bai'atul Aqabah pertama, 7 orang yang masuk Islam ini didampingi oleh seorang duta Islam pertama.
Ini baru kelihatan. Ana cuma mengatakan ternyata ketika Nabi terbaik saja, yang diutus bukan umur-umur sahabat as-sabiqun al-awwalun yang lebih awal daripada anak muda ini yang bernama Mus'ab bin Umair. Di buku ini dikatakan namanya Mus'ab bin Umair al-Abdari. Ini saya minta nanti anak muda tolong maju, ada yang bisa membacakan ini. Saya pengen nantinya jangan sampai kita tidak kenal. Inilah tonggak awal, inilah makhluk pertama yang menjadikan suksesnya dakwah Rasulullah. Tokoh peran sentral, saya katakan tadi, nabinya saja dengan pelaku utama berdakwah sampai umur 53 tahun di kota kelahirannya dan Tanjung Mekah, hasilnya cuma 300 orang ketika hijrah ke Madinah. Tapi mengutus anak muda, perlente, kaya raya, bahkan tidak ada yang lebih wangi dari Mus'ab bin Umair di seluruh kota Mekah. Bersih, ganteng, pakaiannya selalu pakai yang borjuis. Tidak ada satupun pakaian Mus'ab bin Umair yang dipakai yang tidak dibeli dari Syam. Minyak wanginya minyak wangi terbaik, terwangi, yang tidak dibeli bukan produk dalam negeri, produk buatan Syam. Anak kaya raya perlente, ganteng, cakep, semua orang tahu bagaimana kalau Mus'ab berjalan wanginya. Kalau sekarang iklannya itu Mus'abnya di sini sekilo ketinggalan baunya. Ya. Saking luar biasanya Mus'ab. Maka Ana cuma mengingatkan kita semua, ternyata dakwah itu tidak semuanya kita yang nuntaskan. Rasul yang terbaik saja baru bisa sukses ngirim anak muda. Anak muda inilah yang nantinya apa yang diamalkan Rasulullah di Madinah. Mus'ab ini termasuk yang as-sabiqun al-awwal masuk Islam ketika mudanya. Dia ikut awal masuk Islamnya ketika ramai-ramai orang masuk ke rumah Arqam bin Abi, duduk di pojokan anak muda ini. Selama Rasulullah mendakwai, mengingatkan, menyampaikan kalimat ayat-ayat Allah, dia terdiam, merenung lama. Setelah merenung didekatin oleh Rasulullah, didatangin karena Rasul melihat menggebu-gebunya anak muda ini, diusap Rasulullah dadanya dengan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, didamaikan, ditentramkan. Hari itu juga dia masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Sekali lagi, disembunyikan keislamannya sampai ketahuan. Ingat, tidak ada satu rahasia yang ada di kota Mekah kecuali jahiliyahnya orang kafir Quraisy ketika itu. Apapun yang diamalkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya terus diintai, dimata-matai, dicari semua kelemahannya. Dan setiap hari siapapun yang mau masuk Islam mereka tahu. Karena dari cara mereka mengedap-ngedap masuk ke rumah Arqam bin Abi Arqam, Mus'ab termasuk sahabat yang merasakan ta'lim Rasulullah, kajian-kajian Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam, anak muda ini. Maka kalau di 60 sahabat Rasulullah ini sampai dikatakan, kenapa harus Mus'ab? Karena banyak sahabat lain yang lebih tua, lebih berpengalaman, sering mendampingi dakwah Rasulullah. Mus'ab ini sahabat muda, anak orang kaya perlente, 2 kali hijrah ke Habasyah. 2 kali dia ikut hijrah. Hijrah pertama, setelah itu pulang, dan setelah itu disuruh Rasulullah membawa kabilah baru lagi, pergi lagi ke Habasyah. Baru setelah pulang kedua bermukim, setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah menjadi duta pertama, mendampingi 7 orang yang Bai'atul Aqabah, mendampingi ya. Tinggal di rumah As'ad, yang sampai nanti orang-orang Madinah itu terkejut apa yang dilakukan Rasulullah di Mekah. Copy paste habis. Ya. Ini dakwah awalnya. Tidak ada rumah di Madinah, visinya sebagaimana Rasulullah di Mekah, la baitan illa fi muslim. Tidak ada rumah di Madinah kecuali setiap rumah harus ada seorang
Muslim. Itu visi Mus'ab bin Umair ketika diutus menjadi duta pertama ke kota Madinah. Anda ngingetin ke antum semua tadi belum tuntas, maka Anda mengkaji sini. Dia menjadi pemeran utama, zong dengan catatan sampai umur 53 tahun hanya 300 pengikut Rasulullah di kota Mekah dan sekitarnya. Kelas Nabi paling mulia diuji dengan ujian yang sangat berat dan sangat menderita, dan semua cara dan taktik sudah dilakukan Rasulullah melalui keluarganya, pendekatan kultural. Kalau bahasa kita di Tangsel ini akamsi, ya bahasanya akamsi kan gitu, deketin penduduk asli semua, orang asli lahiran daerah situ semua didatangin satu persatu, nggak ada hasilnya. Secara personal satu persatu didatangin nggak ada hasil. Secara ketokohan, tokoh-tokoh besar didatangin satu persatu, nggak ada hasilnya gitu. Bahkan dengan doa Rasulullah dikasihnya bukan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab, tapi yang dikasihnya tokoh Umar bin Khattab yang masih muda pula gitu. Kemudian secara sembunyi-sembunyi dilakukan, masih juga nggak menghasilkan maksimal. Secara terang-terangan malah menjadi intimidasi. Penzoliman makin menjadi-jadi, ingin membunuh Rasulullah, menyiksa para sahabatnya, mendatangi berbagai macam kabilah dan suku-suku dan mendatangi tokoh-tokohnya, hasilnya sangat minim pula. Rasul Nabi mulia, yang harus diingat, catat dan muhasabah, kita tidak semua hasil kerja terbaik kita menghasilkan yang paling indah, walau itu di tangan kekasih Allah paling mulia. Ini catatan saya merenung, saya kaji kenapa. Ternyata tidak semua hal itu yang terbaik, yang terhebat dikerjakan oleh makhluk paling mulia, kekasih Allah paling baik, tidak dituntaskan dengan tangan beliau, tapi mengirim duta anak muda. Ini kalau saya bahasanya nyindir pengurus masjid nih. Kadang-kadang semua peran pengennya dilakukan yang tua-tua gitu. Ini si roh ini nyindir langsung. Praktekkan Rasulullah, umur dia 53 tahun sudah melakukan segala cara dakwanya, tapi ngirim anak muda ke kota Madinah yang dimulai dengan 7 orang, hasilnya nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun, tahun depan ketika Bai'atul Aqabah kedua terjadi, semua kota di Madinah itu sudah merasakan kenikmatan Islam. Yang masuk Islam bukan lagi 1-2 orang, satu kabilah, suku besar, kaum Hajrat, kaum Aus masuk Islam berbondong-bondong lewat tangan anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Dengan taktiknya, cara dakwanya, kelembutannya. Bahkan ketika ditantangin oleh seorang tokoh besar orang Madinah yang datang dengan As'ad tadi, ada apa? Kami sudah banyak mendengar kau akan datang, bahasa kitanya membuat sihir, sampai terpesona. Kata Mus'ab ketika tokoh itu udah marah-marah, dia cuma ngomong gini, izinkan saya duduk dengan Anda, akan menjelaskan agama ini. Bila Anda berminat silakan. Jadi pilihan. Kalau Anda tidak setuju dan tidak mau menerimanya, kami langsung pergi dan tidak akan pernah datang ke sini kembali. Luar biasa bahasanya, lembut, nggak ada kekerasannya, minta izin. Toh ini cuma pilihan. Kalau Anda pengen mendengarkannya, tertarik, ikut. Kalau tidak sama sekali, saya tidak akan pernah datang ke kampung Anda ini lagi. Itu dengan tokoh yang nanti dibalik tokoh yang keras dan sudah marah-marah ini, setelah dia masuk Islam, seluruh kaumnya langsung berislam ketika itu juga. Inilah dakwah yang saya pengen katakan tadi. Sekali lagi, tidak semua hal itu dituntaskan dengan Nabi mulia. Dengan kehebatan taktiknya, doanya yang sangat mustajab, semua gerak langkah Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya, lihat nanti ketika akan hijrah ke Madinah saja, semua sahabat itu telah lebih awal hijrah ke Madinah, sudah habis. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan berhijrah, kata Rasulullah, tunggu, aku belum dapat perintah dari Allah. Sampai dialognya di kitab ini,
di Safiur Rahman ini mengatakan, haruskah menunggu perintah Allah? Ya, saking taatnya Rasul dengan Allah. Belum ada perintah kita belum bisa jalan. Karena yang tahu bagaimana baiknya aku akan hijrahnya Allah Subhanahu, nunggu izin dia. Saking mulianya Nabi ini, nggak pernah bantah kepada Allah. Yang saya sudah pernah jelaskan, ada Nabi yang selalu nantang Allah, gitu. Tapi ini nggak, taat banget. Semua kaumnya udah berangkat, ada yang aman, ada yang dilicikin, disuruh balik lagi, ditahan, suaminya berangkat, istrinya nggak boleh sama sekali, macem-macem ketika akan hijrah ke Madinah. Nabinya masih nunggu izin dari Allah. Dan nanti kita akan mendapatkan cerita hijrah itu sangat amat monumental, sangat amat didalasapi, didalami, Masya Allah dalamnya. Fadal, ada yang mau membacakan? Siapa yang masih muda nih? Syabab, itu 2 orang syabab sana. Oh, harus pakai kacamata. Ini maksud saya gini, penting banget memahami tokoh ini, karena ini yang akan menjadi tokoh sentral sampai Islam hadir ada di pelukan kita hari ini, asbab anak muda ini. Saya cuma pengen mengatakan, tolong dibaca, didalami, dipahami figur ini siapa dia, yang nantinya meninggalnya syahid. Afwan, bahasa saya gini, Mus'ab bin Umair ini nanti sirahnya, istri Mus'ab bin Umair itu adalah adik dari Zainab Al-Jasiyah. Jadi dia kalau nanti dihubungkan dengan Rasulullah adalah ipar-iparan. Zainab Al-Jasiyah ini adalah istri daripada anak angkat Rasulullah, yang nanti harus diceraikan oleh Rasulullah agar menghapuskan kekuatan anak angkat. Ya, jelas? Nah, inilah sahabat mulia yang diutus Fathul Madinah. Nggak usah dipaksa kalau nggak mau. Saya cuma mengingatkan, tadi sebagian besar saya sampaikan, Mus'ab bin Umair sahabat mulia yang punya akhlak, punya karakter, punya sifat, dididik, dibesarkan oleh seorang ibu. Nih, ibu-ibu tolong diingat di sini, ketika Mus'ab masuk Islam, sampai di sini dijelaskan di buku ini, dikarang Muhammad Khalid ini, dia katakan setelah dia berislam, tidak ada yang ditakutinya di muka bumi ini. Mau tokoh sehebat apapun, kecuali yang paling disegatinya, ditakutinya hanya ibunya. Sampai lama dia menyembunyikan keislamannya. Setelah ketahuan oleh mata-mata kafir Quraisy, sampailah berita Mus'ab masuk Islam. Murka besar ibunya, habis-habisan. Ketika disidang di keluarga besarnya, kumpul dengan keluarga besarnya di sidang, dia katakan, ya aku telah masuk Islam. Ibunya ini tokoh Quraisy yang sangat kaya raya. Marah besar ibunya, sampai tangan ini pengen nempeleng wajah anaknya, pengen mukul habis-habisan. Ternyata dalam sirah dikatakan, ketika Mus'ab menatap wajah ibunya dengan kelembutan, ibunya tidak sanggup untuk menamparnya. Cuman sejak hari itu, setelah tidak ditampar, semua blokade dilakukan oleh sang ibu. Yang pertama blokadenya adalah semua fasilitas mewah yang diberikan kepada Mus'ab dihilangkan. Nggak ada lagi baju perlente, nggak ada lagi minyak wangi berkelas yang jarak 1 kilo tinggal tadi baunya masih ada, nggak ada lagi. Nggak ada lagi makanan mewah, dikurung di rumahnya, tidak diberi makan sama sekali. Ini Mus'ab, cerita awal-awal dia masuk Islam. Setelah dapat informasi sebagian besar sahabat akan hijrah ke Habasyah,
dengan segala taktiknya dia mengelabui ibunya dan pembantu hamba saya yang menjaganya. Segala taktiknya, alhamdulillah dia bisa keluar dari rumahnya, kabur ke Habasyah, ikut berhijrah bersama sahabat-sahabat yang lain. Sekian tahun di sana pulang. Pulangnya ternyata membawa sahabat-sahabat yang untuk ke Habasyah kedua kalinya, yang masih lama, dibawanya ke sana. Baru nanti dia pulang lagi, dan pulang kedua inilah yang nantinya setelah tidak lama dari situ dialah yang akan diutus ke Madinah. Sesampainya di Madinah inilah, tolong diingat, setelah Fathul Madinah, Bai'atul Aqobah kedua itu tokoh-tokoh besar Madinah masuk Islam semuanya. Yang Rasulullah ketika Bai'atul Aqobah pertama 7 menjadi 70 orang lebih. Ketika Bai'atul Aqobah kedua. Dan hebatnya Rasulullah ternyata di Bai'atul Aqobah kedua nanti konsep yang dilakukan para nabi terdahulu dilakukan. Hawariyun itu jumlahnya 12 pengikut setia Rasul Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian Yahudi dalam Al-Quran Allah bagi menjadi 12 Ta'ifah, 12 suku besar. Begitupun ketika Rasulullah setelah Bai'atul Aqobah kedua 70 orang itu ditunjuklah 12 tokoh besar Madinah yang mereka pulang ke kampungnya, 3 dari Aus, sisanya 9-nya dari Khazraj. 12 tokoh besar yang nantinya mereka, karena kenapa didekatkan dengan 12 ini? Karena mereka telah mengenal 12 tokoh Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi konsep 12 ini sudah ada sejak Bai'atul Aqobah kedua. Makanya nanti Syi'iyin punya 12 tokoh yang terakhir itulah yang dikatakan Imam Mahdi. Yang inilah yang tokoh mereka nantikan. Kalau bahasa mereka, tokoh ke-12 ini hilang, nanti akan munculnya di akhir zaman. Jadi konsep 12 ini pun dikenal dalam awal-awal peradaban Islam. Dari Khawariyun 12 tokoh orang-orang soleh pengikut setia Nabi Allah Isa alaihissalam, 12 kabilah besar yang nanti ikut hijrah dari Mesir masuk ke Filistin. Itulah Bani Israel awalnya 12. Dan sampai hari ini Bani Israel itu punya 12 tokoh besarnya yang sudah ada sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan konsep itu pula dikenalkan ketika Bai'atul Aqobah kedua. Isi bai'ahnya itu detail semua. Tidak boleh berzina, tidak boleh menzolimi, tidak boleh membuat kerusakan. Nanti semua Bai'atul Aqobah awal dan kedua hampir sama dengan the 10 of Commandment, 10 perintah Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Hampir sama isinya, sampai harus saling menguatkan, persaudaraannya terikat, harus saling dukung, harus saling berdagang sesama mereka, harus saling melindungi. Melindungin Rasulullah sama dengan mereka melindungin anak, cucu, istri dan keluarga mereka. Begitu detailnya Bai'ah Aqobah 1 dan 2. Hasil Bai'atul Aqobah 1 ini sekali lagi, jadi mengutus setelah 7 orang ini berbaiat dengan Rasulullah, didampingi dengan seorang mentor. Makanya dalam Islam tuh mentor tuh penting banget. Ingat hebatnya mentor ketika Isra wal Mi'raj itu karena mentor ini paling banyak dapat ujian Nabi Allah Musa alaihissalam. Dulu saya sudah sampaikan, Rasul ketemu Allah itu bukan sekali, ya, 10 kali sampai jadilah sholat itu hanya 5 waktu. Ini gara-gara mentornya, minta lagi ya Muhammad, minta lagi ya Muhammad pengurangannya. Itu bahasanya Nabi Allah Musa, mentornya cerdas karena dia nggak pernah bisa ketemu dengan Allah. Diajarin ilmunya. Dia terus bertemu dengan Allah. 10 kali Rasul mulia ini ketemu dengan Allah. Yang belum pernah ada
124.000 nabi ketemu dengan Allah. Hanya baginda Rasul dengan mentor yang tidak pernah bisa ketemu dengan Allah. Baru ngeliat cahayanya aja langsung pingsan gitu. Karena dia sudah punya pengalaman jelek, caranya salah, dia ajarin. Ribuan tahun dia telah meninggal, ada di jannahnya Allah, di langit kelima. Dia ajarkan dengan Rasulullah, dengan ilmu yang cerdasnya. Maka dalam Islam mentor itulah yang membimbing peradaban. Makanya kenapa jangan sampai salah satu sunnah Rasulullah itu yang dikatakan Rasul, al ulama warasatul, mentor itu warasatul anbiya. Jangan dikit-dikit sunnah Rasul itu cuma baca Al-Quran dan hadis. Kalau sampai di situ nggak kenal sunnah utama itu ulama. Makanya dalam Islam saya pengen mengatakan, ketika antum ngaku muslim, dia harus menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Syarat ahlu sunnah wal jamaah harus 4. Pak, Bu, tolong diingat, ini penting banget. 4. 1, Al-Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma. Yang keempat kias. Meminjam bahasanya Kiai Romli, ada pengajian yang bahasa kita, korupsi itu hukumnya apa? Haram. Ini beragama korupsi, hanya mengenalkan dalam Islam itu hanya 2, Al-Quran Sunnah aja, yang 2-nya dikorupsinya. Jadi tidak mengenalkan kepada umatnya tentang ijma dan qiyas. Padahal sekali lagi, salah satu sunnah Rasul yang hadisnya sudah Anda pernah sampaikan ke antum tadi, al ulama warasatul anbiya. Itu hadis sahih dari Rasul. Ulama pewaris. Kita tahu hadis itu dari siapa? Halo? Dari ulama. Ulama yang meriwayatkan hadis itu murid ulama fikih. Duluan hadis atau duluan 4 mazhab? Halo? Duluan 4 mazhab. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, An-Nasai itu setelah para imam mazhab meninggal. Mereka belajar ilmunya nanti salah satu dari 9 kitab hadis itu yang paling akhir, Al-Muwatta Imam Malik. 9 kitab hadis itu. Jadi saya pengen mengatakan, makanya nanti ketika antum buka kitab-kitab fikih 4 mazhab itu, belum ada riwayat Bukhari Muslimnya. Jelas? Karena Bukhari Muslim adalah murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jauh meninggalkan fikih duluan, baru hadis. Tahu-tahu sekarang dikit-dikit kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hadis itu baru muncul setelah ada 4 imam mazhab. Halo? Jelas? Maka ahlu sunnah wal jamaah dikenalkan dengan 4. Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Barulah dikatakan, baru mendapatkan gelar ahlu sunnah wal jamaah ketika memakai 4 ini. Kalau cuma memakai Al-Quran dengan sunnah saja, belum. Karena membuat kaku beragama. Jelas? Allah alam shawab. Baik. Intinya yang pertama, mohon sebetulnya lebih gampang lagi, antum tinggal ketik Mbah Google. Mulai pulang ini, dalami figur Mus'ab bin Umair. Lebih mendalam. Nanti meninggalnya syahid. Ya, syahidnya di perang. Halo? Mus'ab bin Umair ikut hanya 2 kali perang besar. Pertama perang Badar, kedua syahid di perang Uhud. Syahidnya pun tragis. Panji yang membawa bendera liwaknya Rasulullah yang ditunjuk ketika perang Uhud itu adalah Mus'ab bin Umair. Ketika makanya Khalid bin Walid ini punya strategi perang hebat, Rasulullah aja sampai buatnya kacau balau oleh strateginya. Tapi nanti setelah berislam, masya Allah Khalid bin Walid ini, kelompok Khalid lah yang nantinya membuat tunggang langgangnya tentara mermana Rasulullah ketika ngelihat ada ghanimah. Setelah itu
Mus'ab inilah yang menjadi panji membawa bendera kemana-mana. Setiap orang yang pengen menuju ke Rasulullah, dia tebas semua orang. Sampai nantinya ketemu dengan orang Quraisy yang kuat banget, tangan yang megang bendera ini dipotong. Lo lepas tangannya satu, dia gantikan dengan tangan kiri. Dia pegang lagi bendera ini. Yang kedua ditebas lagi tangan kiri. Sampai dia peluk pakai badannya benderanya. Saking mulianya anak muda ini paham dengan bagaimana bendera mulia Rasulullah itu. Sampai akhirnya dia ditombak, dibunuh jantungnya. Barulah syahid seorang Mus'ab bin Umair. Maka nanti Rasul sangat menangis ketika tidak ada yang lebih sedih bagi Rasulullah ketika perang Uhud. Paman terbaiknya jantungnya dimakan oleh Hindun. Dan duta Islam pertama syahid dengan meninggalkan tragisnya tangan dua-duanya putus. Ketika akan dikuburkan Mus'ab bin Umair, kain kafannya ditarik ke kepala, kakinya, dan ditarik ke kakinya, kepalanya. Disitulah keluar bahasa Rasulullah. Dulu aku melihat engkau orang yang sangat perlente, pakaianmu sangat necis, dengan kualitas baju termahal, wangimu sangat indah, bahkan rambutmu itu mengkilat. Hari ini ketika akan dikuburkan kau kumuh, pakaianmu pun lusuh. Cuman aku bersaksi kemuliaan Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat yang ditangisin Rasulullah ketika di perang Uhud. Duta Islam ini syahid di Uhud. Saya sampai mengatakan gini, tapi walau berandai-andai itu tidak dibolehkan. Kalau sampai umur Mus'ab itu panjang, dia akan menjadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi dia mendahului surga dari 10 sahabat yang dijamin ini. 2 kali perang dia mendapatkan kesyahidannya. Ini menunjukkan mulianya Mus'ab bin Umair. Meninggalnya di Uhud. Yang kadang-kadang kalau kita datang ke Uhud, makanya salah satu hadis Rasulullah di sini nanti kalau dibaca panjang banget ini tentang Mus'ab ini, disunahkan menziarahi ketika sampai Madinah ke Uhud dan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal Uhud. Barang siapa yang datang ke Uhud mengucapkan salam kepada syahid al-Uhud, bersiap-siap mereka akan bersama syahid al-Uhud. Saking mulianya Uhud sampai kata Rasulullah, barang siapa mencintai gunung Uhud ini karena salah satu gunung yang ada di surga. Mulianya gunung Uhud itu karena yang syahidnya sahabat as-sabiqunal awalun. Dan termasuk satu tokoh pemeran utama penaklukan kota Madinah, Mus'ab bin Umair. Ya. Jadi hasil Bai'atul Aqabah 1 kedua menghasilkan tokoh hebat. Nantinya baru episode selanjutnya akan terjadilah hijrah ke Madinah. Saya cuma mengingatkan, mohon Bapak Ibu sekalian baca, dalamin lagi, ada figur hebat anak muda yang berperan sangat luar biasa menjadikan kita berislam hari ini. Dan dia anak muda. Begitulah peran anak muda dalam Islam. Menjadi tokoh sentral penggerak anasirut taghyir, unsur perubahan peradaban. Jadi tolong dipahami, peran anak muda, memerankan anak muda dalam tokoh dakwah itu sunnah. Ini yang harus diingat. Jangan semuanya anak muda itu bisa apa sih gitu. Biasanya kalau anak muda kerjanya mau yang nyantai-nyantai aja. Terkadang kita dengan anak pun begitu, tidak gampang-gampang memberikan kepercayaan. Sedangkan Rasulullah hasil dakwah terbaiknya di tangan anak muda, bukan di orang tua gitu. Dan dia pelaku utama dakwah 53 tahun umurnya, hasilnya hanya 300. Tapi di tangan anak muda, nanti ketika Fathul Makkah, asbab setelah tinggal di Madinah, Fathul Makkah jumlah umat Islam 10.000. Hasil dakwah anak muda. Wallahu alam bishawab. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Betul. Kalau dibuka pertanyaan langsung beliau. Number 1.
Masya Allah. Ya, kalau kita sudah banyak tahu dalam Al-Quran, al-farqul bainal abid, antara ahli ibadah dengan ahli ilmu aja lebih mulia ahli ilmu. Saking luar biasanya berilmu saja. Duduk tafakur ilmu 1 jam lebih mulia dengan ibadah 100 tahun. Hanya ibadah saja. Nanti ahlu ilmu itu disetarakan dengan, tolong ingat bahasanya, tidak sepantasnya semua orang pergi ke medan perang. Harus ada sebagian yang mendalami ilmu agama. Saya cuma mengatakan, jadi santri itu bukan lagi sunnah, tapi robbaniyah. Maka kaum santri itulah syariatnya Al-Quran memerintahkan. Harus ada sebagian mendalami ilmu agama. Karena kalau semuanya mati, lihat, ketika meninggalnya ahlul ilmu Quran yang dibunuh 70 orang, Rasulullah murka habis. Sampai langsung dilululantakkan tuh kampung Rasul. Dan dikirimkan sahabat ke sana untuk habis-habisan, murka banget Rasul. Saking dahsyatnya ahlul ilmu. Jadi yang ada dalam Islam adalah rata-rata orang ahli ibadah itu adalah nanti berujung mereka menjadi dai ilallah. Jelas? Paling minim jangan pernah tinggalkan sehari pun doa antum untuk Palestina. Serendah-rendah iman kita hari ini, kita nggak bisa bantu duit, nggak punya apa, tolong 5 waktu doakan ahlul Palestina dan negeri muslim yang sedang terzolimi. Itu paling minim. Dan itu bagian daripada dai ilallah. Tidak bisa nyaman dia tidur sebelum mendoakan saudara muslimnya. Kan itu salah satu hadisnya. Ya kan? Orang muslim terbaik ketika tidurnya mendoakan saudara muslimnya. Tambah lagi saudara muslimnya yang sedang tertindas. Jadi kalau kata antum tadi, bagaimana kalau kita menjadi abid, ahli ibadah yang taat, sholat, kemudian tilawah, puasa, tapi dakwah enggak? Ana pengen mengatakan, kecil kemungkinan hati orang yang sudah abid itu tidak punya zauk dengan saudara muslim. Enggak mungkin. Dia pasti punya kepedulian. Dan antum jangan ngerasa antum cuma ahli ibadah, duduk di sini sejam aja udah ahli ilmu. Ini kan kajian nih, mendalami ilmu gitu. Ya kan? Bukan cuma ahli ibadah, ahli ilmu pula gitu. Memang bagus bahasa antum tadi, jangan pernah ngerasa kita ini sudah paling soleh, paling berilmu, selalu merendahkan diri untuk jangan Allah. Tapi dengan harus tetap optimis, kita bukan cuma ahli ibadah. Dengan ikut kajian, ikut taklim, kita pengen menjadi orang yang punya keilmuan, wawasan. Dan lebih baik lagi dalam memahami agama ini. Dan itu bagian daripada orang yang sadar bahwasanya dia tidak hanya butuh ibadahnya saja. Walaupun ibadah kebutuhan utama. Ingat, tidak ada ahli dakwah di zaman Rasulullah yang ibadahnya tidak totalitas. Tadi antum tanyakan, bagaimana dengan ibadahnya Mus'ab? Mus'ab salah satu orang yang didoakan Rasulullah, yang hatinya dipegang tadi di awal-awal, dilembutkan. Kalau bahasa saya, siapapun yang sudah kena sentuhan Rasulullah itu beda banget gitu. Ingat, orang yang didoakan tidak pernah miskin terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Orang yang didoakan hidupnya tenang, tentram, hatinya tidak menggebu-gebu, anak muda bernama Mus'ab bin Umair. Hasil dakwanya berubah semua kota, satu kota berubah. Yastrib menjadi Madinatul, sentuhan tangan Rasul. Tapi Rasul menjadi pelaku utama mengajakin orang, tidak sehebat dengan anak yang disentuhnya. Oh ya? Ya, itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Para da'i, para ulama yang dalam Al-Quran, sesungguhnya yang takut kepadaku hanya min ibadihil ulama. Nah, innallaha yakhshallah min ibadihil ulama.
baru dikatakan ulama itu kalau takut dengan Allah. Kalau nggak takut dengan Allah jangan digelarin ulama gitu. Kalau menjual agama bukan ulama. Ya. Jelas? Innallaha yahsya min ibadihil ulama. Yang takut dengan Allah baru dikatakan ulama. Jadi kalau kata antum, ulama lah yang nantinya akan bersama tadi al ulama warasatul, pewaris Nabi, udah jelas. Nabi itu mewariskan sampai ke surga warisannya. Dan semoga kita semua menjadi ulama. Amin ya rabbal. Konsepnya adalah jangan pernah ngerasa sendirian. Berdakwah itu berjamaah. Itulah sering anda singgung. Terus nih, nggak cukup masjid ini menjadi orang soleh di masjid. Saya selalu nyinggung, Pak, Bu, kalau antum cuman soleh di masjid saja menjadi orang soleh, lingkungan antum nggak diajak soleh, bahkan kalau bahasa saya gini, nggak cukup diceramain doang, harus punya data detail nih masjid. Berapa orang jamaah di sekitar ini apa? Asri 2 ya? 3. Di komplek Asri ini berapa orang yang belum bisa baca Quran? Tanggung jawab antum. Lihat. Ini hadis sahih. Hakul muslim alal muslim situt. Hadis sahih ini kan. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 6. Yang terakhir, idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, maka iringin dia, disolatkan, dimandikan, dikafani dan dikubur. Antum bayangin, orang dikuburkan, disolatkan, diapakan dengan make ayat Quran segala. Benar? Kalau dia hidupnya nggak bisa baca Quran, antum cuek aja, mana hak muslimnya? Matinya baik kita kuburkan. Dengan lantunan asma Allah. Didoakan dengan doa muslim terbaik gitu. Lah hidupnya dia nggak bisa baca Quran, nggak ada yang peduli. Ya, pengurus, berat tanggung jawab kita di masjid ini. Ingat, sahabat itu semuanya bisa baca Quran. Ya. Jadi nggak cukup menjadi muslim yang koar-koar sunnah segalanya. Kadang-kadang umat cuma diceramain, ada sebagian yang diceramain ini belum tentu bisa baca Qurannya. Perlu didetilkan berapa orang yang nggak bisa baca Quran, kirim imam masjid kita siapapun jadi guru ngaji mereka ke rumah-rumah. Begitulah dakwah yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, jazakumullah khair. Kalau ada kata-kata yang salah udah kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad sallallahu Raja di rumah